ila dzurriyyah. Lan ngapunten iki mboten saged kelajen setunggal sedaya ingkang kula hormati. Alhamdulillah kanggo salam-salam syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Kang pundi siang menika kita sedaya dipun paringi ketentraman manah. Insyaallah sampun tenang sedaya di atine. Alhamdulillah. Terus insyaallah kan ala dzikri laitat mainun. Kulukun mantun dzikir sedaya manaiten tenang. Sing wonten sing kemrungsung istighosah dibaleni. Saya belum tenang baleni istighosah. Lan alhamdulillah niki salah satu sing damel tenang niki suguhan ingkang wau dipun tambahken ibunda yang terbatas ala kadarnya niki niku sebagai dalile tuan rumah atau kita niki selama gesang kedah gadai nyepengi dalil kiambak-kiambak dalile tuan rumah niku adalah sunnah untuk menghormati tamunya dengan cara memberikan suguhan. Lah dalile tamu niku dalile gak oleh arep-arep suguhan. Lek dalile iki diwalik mangke saken sing tamu ngarep-ngarep panganan sing tuan rumah malih gak nyedani apa-apa. Iki alhamdulillah dipun sesuai dengan dalile kiambak-kiambak. Sakjane sejatosipun iki mboten perlu suguhan ngeten mboten napa keranten kita sedaya sampun maos surah Yasin. Teng lebetipun kitab tafsir surah Yasin ingkang dipun serat Syekh Hamami Zaza niki dipun sebutaken hadis Kanjeng Nabi. Aksiru qiraat Yasin lianna fiha khosais katsira. Perbanyaklah membaca surat Yasin karena di dalam surat Yasin itu ada banyak keutamaan-keutamaan. Hatta qila sehingga disampaikan man qara'aha idza qara'aha al-juyya, barang siapa yang membacanya dalam keadaan lapar, bihuduril qalbi, dengan membacanya tapi dengan hadirnya hati, menghadirkan hati dengan khusyuk, asba'ahullah, maka Allah akan mengenyangkannya. Nah nek niki mantun maca Yasin kok sik luwe, niki nduduhaken maca Yasine sik kurang mantap. Mboten niki kersane wau suguhane payu makane gak tak khusuk-khusuk cek rasa luwe. Niki bahaya lek niku khusuk kabeh mangke gak nate. Alhamdulillah. Ane lek luwe-luwe maos Yasin mawon. Kok sik luwe maos malih tambahi. Terus nonton sampai wareg nggih. Alhamdulillah niki dumateng sedayanipun Bina Malik niki dumateng para guru-guru kawula, para sederek-sederek dalam ucapkan selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Niki kita maos kitab Hujjatul Sunnah wal Jamaah kita lajengaken salah setunggalipun Rais Am Nahdlatul Ulama yaitu Syekh Al-Hajj Ali Maksum, yang beliau di salah satu mantan Rais Am Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi binaringan barokah sedaya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sih bab 3 al-misalus salis at-talqinu lil mayyit, bab 3 bercontoh yang kami diko tentang talqin mayyit iki. Sekedhik dalam ulangi malih oleh Ibnu Taimiyah fi fatawihi. Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab fatwanya menjelaskan hadza talqin wal madhkur yani talqinul mayyit ba'da dafni. Talqin yang dimaksud di sini adalah talqin kepada orang yang telah meninggal setelah dikuburkan. Atau kalau yang talqin kepada orang yang menjelang wafat memang tidak debatable, tidak ada yang mentertentangkannya. Pokoknya dianjurkan mentalqin orang yang menjelang wafat itu memang sudah tidak ada perdebatan. Tapi kalau yang setelah wafat ini yang ada yang pro, ada yang kontra. Nah kalau talqin itu sekali lagi talqin itu bermakna menuntun, mengajak agar ditirukan atau didengarkan. Jadi talqin itu mengajak, menuntun, bukan menyuruh. Sehingga laqinu mautakum niki perintah Kanjeng Nabi, talqinlah orang meninggal. Ini dalam arti sakaratul mautnya. Itu berarti diutus mentalkin, bukan diperintahkan untuk memerintahkan.
ngapunten gampangane ngenten wonten tiyang sakaratul maut lek dianjurkan mentalkin berarti dituntun Allah niku talkin. Tapi lek jenengan saja wonten tiyang sakaratul maut kok nyebut itu berarti memerintahkan. Makanya anjurannya dari Kanjeng Nabi itu menuntun bukan memerintahkan. Delok ana wong kate mati aja dikongkon tapi dituntun. Aja nyebut terus kate mati nyebut to. Tapi agar yang diperdengarkan misalnya kok tidak bisa mengucapkan yang diperdengarkan terakhir adalah kalimat thayyibah. Nah di sini yang dijadikan pembahasan adalah talqinul mayyit ba'da dafni. Diniku talqin mayit setelah dikuburkan. Qad sabata an taifah minas sahabah. Dan ini sudah ditetapkan oleh para sahabat annahum amaru bi ka Abi Umam al-Bahili, yang mana para sahabat juga memerintahkan untuk melakukan talqin sebagaimana yang dilakukan oleh Abi Umam al-Bahili wa ghairihi. Contoh salah setunggal sahabat namine Abu Umam al-Bahili. Wa rubiya fi hadisin an Nabi sallallahu alaihi wasallam lakin amlakum min sihhati wa lam yakun katsir min as-sahabah yaf'alu dzalik. Meskipun diriwayatkan dari hadis tidak banyak sahabat yang menjalankannya. Terus niki wonten dilampahi sahabat meskipun tidak banyak sahabat-sahabat yang menjalankannya. Falihada qala Imam Ahmad wa ghairu min hadha talqin la ba'sa bi. Menurut Imam Ahmad dan selainnya ini mengatakan talqin mayit setelah dikuburkan hukumnya la ba'sa bi. La ba'sa bi niku lek bahasa Arab ini bujunda ning pakare. La ba'sa ora apa-apa. Lek teng pundi gontor biasa. Sepurane la ba'sa. La ba'sa niku berarti ora apa-apa. Ora apa-apa niku nggih ora dikongkon, nggih ora dilarang. Walam ya'muru bihi wastahab. Farakhasu fihi, ya monggo dipersilakan, walam ya'mur tapi tidak memerintahkan. Dadi mboten ngongkon lewat tiyang lampahi nggih dimonggo-monggoaken iki menurut Imam Ahmad. Wastahabbu ta'ifah minan ashabi Syafi'i. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Wastahab niku hukumnya sunnah. Wa Ahmad wa gari au ta'ifah, dan ta'ifah min ashabi Malik wa ghairi. Menurut mazhabnya Imam Malik hukumnya makruh. Ammal hadis alladzi qala annahu mimma la yahkum bi sihhati fa hadza lahu. Niki hadise yang menjelaskan tentang Abu Umamah al-Bahili. Qala Abu Umamah al-Bahili, Abu Umamah al-Bahili dawuh, "Idza ana mittu," ketika nanti saya meninggal, fasna'u bi, maka kerjakanlah kepadaku kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah memerintahkan kepada kita an-nasna'a bi mautana. Yaitu dikerjakan kepada orang yang telah meninggal. Napa niku perintahe? Amarona perintah sapa, amarona perintah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, idza mata ing dalem nalikane mati sapa ahadun salah siji min ikhwanikum saking salah siji dulur sira kabeh, fasawaitumut turaba, maka ratakanlah tanahnya ala qabri ngatasi kubure. Kanjeng Nabi dawuh ketika ada seseorang yang meninggal, fasawaitumut turab, maka ratakanlah tanahnya. Makanya biasa wonten sadurunge Pak Mudin iki nalkin mesti sekaya di ngeten-ngeten iki kuburan iki eker-eker ngerataken niku nggih sunah. Falyakum ahadukum ala rasi qabrihi, maka selanjutnya sampun diratakan falyakum ahadun ala rasi qabrihi, berdiri atau duduk di tepat di posisi kepalanya di kuburan itu. Lah niki ngadepi niki sak monggo. Ngadepi niki wonten dua versi menurut beberapa ulama. Niki dianjurkan menghadap kiblat bagi Pak Mudin atau yang mentalkin karena anjuran menghadap kiblat, atau dianjurkan juga ada yang menganjurkan menghadap ke timur. Nah, karena mayitnya itu menghadap ke barat, ibarat guru dan murid niki ketika menyampaikan materi maka muridnya mesti didem hadap-hadapan. Niki monggo kerso. Atau juga ngapunten niki yang sering terjadi
jenazah ketika hendak disolatkan ini terus diputer-puter niku wonten sing mujur ngidul, wonten sing mujur ngalor. Niki secara kalau tajhizul mayit niki wonten 4 yang fardu, tapi yang selain itu pokoknya niku sudah termasuk tidak termasuk hal-hal yang sampai memberatkan, yang tidak sampai menjadikan dosa. Salah setunggal iki niku mujur niku. Karena kalau nanti manggi badhe nyolati niku, oh iki kok mujur ngalor diputer. Mujur ngidul. Terus wonten dugi malih lho, kok mujur ngidul? Puter malih mujur ngalor. Nah niku nggih ketika itu tidak pantas pas ngonten niku kudune lek debat nggih sadurunge ana mati. Lek pas pun mujure niku sak kersa pun mujur-mujur teng pundi mawon. Keranten hukumnya yang wajib itu nyolatinya, sing mujur niku sak karepe. Non sewu sampai mujur ngetan kulon mau angsal sah. Ketika usum Covid kan jenazah tetap di atas mobil. Ini kan mobilnya kan mujur ngetan kulon. Nah jenazah ki mujur ngetan kulon dan itu sah. Nanti pun membahas bab ngonten-ngonten niku lek ketika di wonten tiyang bejat jate kedahe pas sak kampung niku pun sepakat. Oleh kampung kene lek kate nyolati mujure ngalor pun ketika sinten mawon pejah nggih mujur ngalor. Iki tadi niki termasuk ala roksi qabri wau, kemudian ada orang yang berdiri atau duduk jongkok di tepat di posisi kepala. Summal yaqul ya fulan bin fulanah. Kemudian mengucapkan he fulan bin fulanah. Di riwayat niki pemanggilan jenazah dinisbahkan kepada ibunya. He fulan bin fulanah. Kados kula misale ben pecah ngareni timbangin jenengan misale kula kok ditalke. Sopo inapi. Nggih wonten kan mosok telas kula wong terakhir sak donya. Dadi Badrus bin Khairun Nisa. Nah, ini yang menurut riwayat ini tadi dinisbahkan kepada ibunya. Ya fulan bin fulanah dipanggil fa innahu yasma'uhu wa la yujibu. Dan ketika dipanggil jenazah niki yasma'uhu mireng wala yujibu tapi tidak bisa menjawab. Nah niki nggih untunge jenazah niki gak iso jawab. Lek iso jawab mudine mlayu dhisiki. Untungnya nih. Mane lek teng ayat Al-Qur'an fa'in ya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Mereka orang yang meninggal di jalannya Allah itu bukan meninggal, bahkan mereka masih hidup. Akan tapi wa inna la tash'urun, kalian tidak bisa merasakan. Summal yaqul, kemudian kedua dipanggil kembali ya fulan bin fulanah. Kaping kalih niki dipanggil malih. Fa innahu yastawi qaidan. Maka ketika panggilan kedua mayit niki teng lebete kuburan yastawi qaidan. Terus bangun dan duduk lenggah. Nah niki monggo lek badhe dibuktekaken ketika jenengan dikedhok pinggire, jenengan ngedhok pinggire, dikai bolongan. Nah niki lenggah temenan apa mboten lah niku. Lek paling gampang nggih jeneng insyaallah ben jenengan sedaya lenggah napa mboten dirasakan sendiri. Lah niki di dalam kitab namine kitab Ahwalul Qubur fi ahwali ahli nusyur, fi ahwali ahlihi ila nusyur. Niki dipun sebutaken wonten suatu riwayat seorang sahabat niki dereke pecah. Ketika pecah sampun dikubur. Nah niki anjuran yang sangat ketika wonten dereke pecah atau orang tua atau siapapun yang itu dekat dengan kita, niki lek saged mulih dugi kuburane ngareni dengan para pentakziah. Terus ampun ngantos kita pulang bersama dengan orang-orang takziah. Tadi kita ngareni untuk mendoakan. Lah ketika niku ngareni sareng sahabat niki, terus niki mirengaken teng lebetipun kuburan niki wonten swara man rabbuka. Terus wonten lirih-lirih jawab Allahu Rabbi. Tepang sanget dengan suara itu karena dereke. Nah, iki diriwayatkan saking teng lebetipun kitab Ahwalul Ahlul Kubur. Nah,
Ini menunjukkan memang ada yang namanya fitnatul kubur, gitu, fitnah kubur dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat. Kira-kira. Niku maan sahabat lek itu kira-kira. Saya kepingin buktiakan gitu, monggo. Terus ya fulan nomor 3 sumal yaqul, panggilan ketiga ya fulan bin fulanah. Fa innahu yaqulu arsyidna yarhamukallah walakin la tasyurun. Ketika panggilan ketiga, panggilan pertama mireng, panggilan kedua lenggah, panggilan ketiga niki terus menunjukkan kesiapan. Arsyidna jenengan paringi pituduh dumateng kula. Yarhamukallah mugi panjenengan dirahmati. Walakin la tasyurun, akan tapi kita tidak bisa merasakan. Dari niki mangke fal yaqul udkur makhraja alaihi nadin niki pesen-pesene talqin yang jelas dari riwayat niki wau menunjukkan yang pertama ada anjuran atau di dalam ilmu hadis niki ketika ada satu hadis meskipun dados ngenten wonten namine hadis itu qauli, fi'li dan takriri, ketetapan. Ketika qauli niku biasa pun semerat, lah takriri ini adalah selain takriri ini juga qauli karena langsung perintah dari Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi kalau sudah membiarkan sahabat melakukan sesuatu tanpa dilarang, nah ini bahkan diperintahkan tanpa dilarang, berarti menunjukkan hal itu boleh dan termasuk kesunahan, karena sunnah takriri. Kanjeng Nabi mboten ngelarang, nggih mboten memerintahkan, berarti itu boleh dan itu termasuk sunnah takriri. Nah ini nggih ngoten. Nah ketika talqin mayit maka hukumnya selain ini sunnah takriri dan sudah ada sahabat yang melakukan bahkan dibiarkan, dan mereka ada kalimat amarona, Kanjeng Nabi perintah. Nah ini menunjukkan kesunahan, makanya mazhab Syafi'i menghukumi hukumnya sunnah. Mazhab Ahmad niki menghukumi la ba'sa, yang memakruhkan mazhabnya Imam Malik. Niki monggo mugi-mugi kita sedaya pinaringan kesiapan paringi bocoran jawaban sehingga benjang angsal pertanyaan-pertanyaan kubur siap tanpa ditalkin pun panjenengan sakjane pun saged. Menurut niki terakhir, menurut riwayat terakhir niki ketika orang itu meninggal ada yang mengatakan dikembalikan rohnya sebentar hanya untuk menjawab pertanyaan. Nah kondisi di situ secara psikologis niku sangat berbeda dengan orang yang pada umumnya. Kados ujian kirang 5 menit misalnya, soal tasik kata yang tidak dijawab. Kadang pertanyaan sepele itu susah untuk kita jawab. Telu itu kadang mikir suwe kan dikejar waktu. Telu itu menunjukkan psikologis sedang tidak stabil. Telu buwe ngomong. Padahal jane 10 nggih sing leres. Lah niki ketika di kuburan nggih ngoten. Mungkin kita jenengan insyaallah pun hafal sedaya takoni man rabbuka mesti ngerti jawaban Allahu Rabbi. Tapi ketika dalam kondisi yang psikologis kita, niki wonten riwayat yang dikembalikan rohnya sebentar hanya untuk jawab. Nah niku berarti carane hanya benar-benar mengamalkan dan memasukkan ke dalam alam bawah sadar, sehingga keceplosan yang keluar adalah ada yang sudah tersimpan niku wae. Mungkin niku mawon kang sarta maturaken mugi kita sedaya dengan panjang umur sehat walafiat fi taatillah wa taat Rasulullah natabi iman dan Islam kan di husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Hada min wa'alaikum wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi